Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di UIN JKT TV Podcast Kata Ahli. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Dr. Gun-Gun Herianto MSc. Selamat datang Pak Gun. Terima kasih Pak Deden. Alhamdulillah berkenan untuk hadir di podcast UIN JKT. Iya harus ya, ini medium untuk diseminasi. Medium untuk diseminasi. Ya. Pak Gun, boleh nggak kita perkenalan dulu sebelum mengenal Pak Gun tentang pakar komunikasi politik? Dari mana sih awal mula belajar komunikasi politik? Komunikasi politik itu memang minat lama ya. Sejak S1 saya itu menekuni bidang komunikasi politik ya. Kenapa? Karena banyak menulis di media, terutama koran, waktu itu Kedaulatan Rakyat dan Bernas ya. Jogja. Ya tentu studi itu membantu minat juga. Kenapa? Karena kan ada mata kuliah komunikasi di UIN Jogja, dan itu kemudian waktu saya skripsi itu juga menjadikan tema komunikasi politik sebagai tema skripsi saya. Waktu itu meneliti 7 partai Islam di pemilu 99 ya. Itu di prodi apa waktu S1? Komunikasi dan penyiaran Islam. Di Fakultas Dakwah? Fakultas Dakwah dan Komunikasi ya. Di UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Nah itu selain tentu di wilayah formal ya, skripsi, itu juga saya kan banyak diminta untuk menulis waktu itu misalnya suara mahasiswa, kemudian kolom-kolom yang diisi di koran-koran, sekaligus juga di media-media internal seperti majalah kampus, kemudian majalah dinding, waktu itu masih ada majalah dinding. Kemudian kita juga sangat paham bahwa mahasiswa tanpa kreativitas itu tentu akan ditinggalkan oleh zamannya. Saya ingat betul ya, Caius Titus itu pernah bilang, skripta manen perbapolan, apa yang ditulis itu katanya akan abadi, yang diucapkan akan cepat hilang. Nah gitu. Itu kan S1 Pak Dekan ya. S2-nya kompol juga atau? S2 saya komunikasi, ilmu komunikasi di UI. Waktu itu tesis saya soal political economy. Media, ekonomi politik media. Jadi waktu itu bahas soal perubahan status hukum TVRI. Ya, dan kajian Ekopol jadi minat selain komunikasi politik tuh ekonomi politik karena basis kajian media itu saya suka. Itu S2 ilmu komunikasi di Fakultas di FISIP ya. FISIP UI. S3-nya juga komunikasi politik apa ekonomi? Ya, S3 kembali komunikasi politik. Ya. Jadi memang saya linear ya, komunikasi kan. Betul. Peminatan khususnya yang memang mayor saya komunikasi politik, minornya itu komunikasi massa. Di S3 itu saya ambil komunikasi politik. Contoh judul disertasi saya itu soal symbolic convergence ya, konvergensi simbolik dalam komunikasi politik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. SBY. Jadi pemerintahan Pak SBY. Pak SBY itu di universitas di Pajajaran, ya, Bandung. Ya Bandung. Kemudian juga beberapa kali ya short course itu menyangkut juga komunikasi politik. Contohnya misalnya 2010 itu di Göttingen. University di Jerman. Itu bahas soal new media and politics. Kemudian waktu di Western Sydney juga ambil penajaman semacam studi profesional ya, kategorinya short course juga, untuk media dan politik juga. Jadi memang saya lebih banyak dua area ini yang jadi bahan kajian, komunikasi politik dan media. Gitu. Padahal kan sebelum membahas soal pilkada ya, kita harus ngulik-ngulik dulu di Pak Dekan banyak nulis, terus bagaimana sih mengembangkan agar tetap konsisten, misalnya diskusi atau apa gitu Pak Dekan? Menulis itu harus dijadiin semacam minat, sekaligus mungkin bisa jadi satu gaya hidup. Bagi saya sih udah
menjadi bagian dari lifestyle saya. Artinya sudah bukan karena faktor eksternal, tapi menjadi bagian dari memang keseharian kita. Saya menulis di media populer, di koran, saya juga menulis di jurnal, tapi kita harus berdisiplin memang dengan konsistensi soal waktu, soal membaca, dan menulis sebagai sebuah rangkaian proses. Saya menulis buku udah 15 buku. 15 buku. Iya, ini buku yang terakhir itu soal namanya ya itu ragam persoalan komunikasi politik Indonesia. Terbit November 2024. Oh, bulan ini dong ya. Ini baru banget itu. Baru banget ya. Dan insya Allah mulai akhir bulan itu sudah ada di toko-toko buku termasuk Gramedia. Dan akan kita bedah buku. Oke, terima kasih. Selain buku, tentu juga saya menulis secara rutin. Ya di berbagai platform ya, termasuk juga mendiseminasikan gagasan-gagasan itu lewat media sosial. Contohnya misalnya lewat kata GGH di Instagram. Ya, dan itu sebenarnya lebih pada upaya memudahkan mendiseminasikan gagasan kita lewat mungkin ya media yang diakses oleh terutama anak-anak milenial dan Gen Z. Berarti sejak mahasiswa sudah S1 maksudnya sudah mulai menulis Pak Dekan ya? Iya, saya menulis sejak semester 2 di S1. Di S1. Bahkan sebenarnya jauh ditarik ke belakang sejak SMA. Saya di MAN 1 Cianjur ya. Saya ketua OSIS, tapi saya juga ketua KIR ya, Karya Ilmiah Remaja. Itu megang juga mading-mading dan majalah kampus. Juga ikut lomba-lomba kepenulisan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi waktu itu. Nah, jadi minatnya udah tertempa di situ. Selain suka ikut lomba debat-debat gitu ya. Karya Ilmiah Remaja kan menurut saya stimulan awal tuh saya menyukai dunia analisis ya. Ya. Di SMP saya ketua OSIS, SMA ketua OSIS, di MAN 1 itu ketua OSIS ya. Kemudian di kuliah saya ketua senat mahasiswa fakultas. Oh, jadi memang jenjangnya sudah terlihat dari awal. Tapi memang yang paling menonjol memberi semacam stimulan awal sebenarnya pada saat di Karya Ilmiah Remaja itu di KIR itu tadi. Di KIR karena kan selain mengajarkan menulis, waktu itu kan belum banyak sosmed ya. Iya. Jadi belum ke videografi, belum ke fotografi. Jadi hobi saya memang menulis dan itu dulu mediumnya mading ya. Bagaimana kalau mahasiswa agar bisa menulis kayak Pak Gun ini, apa resepnya kira-kira? Nggak ada penulis yang bagus tanpa menjadi pembaca yang bagus. Jadi untuk menjadi penulis yang bagus itu harus jadi pembaca yang bagus. Artinya dia ngerti informasi apa yang dia butuhkan. Kemudian mampu mensarikannya, membuat semacam review. Dulu saya juga suka meresensi itu buku-buku. Dari resensi itulah kemudian kerap kali muncul inspirasi diksi apa, kemudian potongan atau gugusan gagasannya kayak apa, menjahitnya seperti apa, atau memframe ya. Kemudian juga yang paling saya rasakan sangat penting bagi saya adalah belajar untuk melihat persoalan dari multisisi atau multi-side ya. Kenapa? Angle orang menulis itu kan punya keunikan. Seperti Pak Deden nulis itu kan seperti seperti tanda tangan. Punya uniqueness. Nah, uniqueness itu teman-teman sekalian penting. Contoh misalnya orang membaca tulisan saya, mungkin 1-2 kali ngikutin tulisan saya juga akan punya semacam pola yang diketahui. Oh, ini tulisan. Misalnya saya, sama seperti kita membaca MH Ainun Najib atau menulis misalnya dulu Gus Dur menulis, atau Nurholis Majid menulis, atau mungkin tokoh-tokoh seperti di Laila S. Hudori itu kan diksi-diksinya juga khas. Ya, jadi dunia fiksi maupun non-fiksi, para penulisnya itu pasti punya gaya. Dan gaya itulah yang kemudian membentuk uniqueness.
Jadi kalau misalnya kita menjadi penulis, yang paling bagus adalah bagaimana kita menjadikan tulisan itu sebagai tanda tangan diri kita, gitu. Karena kalau misalnya kita menulis acak gitu ya, kemudian tidak menemukan polanya, ya itu artinya menjadi satu di antara yang sama. Cara untuk menjadi satu di antara yang berbeda, kita harus punya uniqueness. Kayak saya misalnya dari sisi pilihan isu, kan orang ya Allah atau Tuhan menciptakan manusia itu dengan keterbatasannya. Kita tidak mungkin menguasai banyak hal dalam ilmu pengetahuan. Saya lebih mendedikasikan waktu, pikiran, fokus itu pada kajian komunikasi politik. Tentu awam di bidang-bidang lain, makanya tidak perlu memaksakan diri menulis banyak hal. Jadi bagi saya menjadi spesialis itu juga pilihan yang mungkin menarik dibanding menjadi generalis. Tapi bagi sebagian orang mungkin lebih suka menjadi generalis. Nah, makanya kalau lihat tulisan-tulisan saya lebih banyak pada tulisan-tulisan kajian komunikasi politik atau hubungan media dan politik. Gitu. Baik, Pak Dekan, terima kasih. Ini kan kita berbincang soal pilkada nih, Pak Dekan. Tahun ini pilkada kan serentak. Ya, betul. Nah, bagaimana tanggapan Pak Dekan? Jadi pilkada ya itu kan proses demokrasi di tingkat lokal daerah. Prinsip umumnya sama dengan demokrasi di tingkat nasional. Jadi ada komponen penting atau elemen penting yang harus ada nih Pak Deden. Seperti misalnya electoral law, electoral process, electoral management, electoral outcomes. Jadi 4 ini jadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Outcomes tidak mungkin muncul, kualitas pilkada atau pilpres yang bagus tanpa ada hukum pemilu yang bagus, hukum yang memayungi pilkada dengan bagus. Jangan hukum tuh sebentar-sebentar bisa diubah hanya untuk kepentingan seseorang atau sedikit orang. Karena itu akan menjadikan electoral law-nya bermasalah. Electoral prosesnya misalnya pelibatan warga masyarakat, partisipasi konvensional seperti orang datang ke TPS, sama partisipasi non konvensional. Kayak misalnya jangan terjebak hanya gara-gara misalnya prosentase orang datang ke TPS itu tinggi, di atas 80 terus sudah disimpulkan bahwa pilkada itu sukses. Enggak juga. Kalau misalnya ternyata banyak suara rusak, atau misalnya terjadinya vote buying yang tinggi, kemudian terjadi misalnya kerusuhan sosial, nah itu tentu akan juga menjadi penyumbang buruknya kualitas proses pemilu atau pilkada. Nah, yang ketiga itu electoral management. Jadi pengelolaan pilkada siapa? Tentu KPU dan pengawasannya oleh Bawaslu. Nah, baru akan berdampak pada yang keempat yang disebut dengan electoral outcomes. Ya, pilkadanya nanti bagus atau enggak. Nah, itu akan menyumbang yang disebut dengan indeks demokrasi yang menguat juga. Kalau misalnya kan salah satu yang menyumbang indeks demokrasi itu adalah electoral process. Proses yang tadi itu ya. Selain keberfungsian pemerintah, budaya politik, nah itu hal-hal yang patut dijaga. Jadi intinya gini, pilkada itu adalah hak bagi warga negara di tingkat lokal, daerah untuk menentukan pemimpinnya. Kan kita sudah memilih Pak Prabowo. Siapapun presiden yang terpilih adalah presiden Republik Indonesia. Kita harus hormatin. 5 tahun ke depan berarti Prabowo Gibran jadi presiden, wakil presiden. Nah, di daerah, di pilkada, siapapun yang terpilih ya dia akan menentukan nasib daerah tersebut 5 tahun ke depan. Makanya harus menyalurkan suara itu dengan tanggung jawab. Jadi jangan hanya asal memilih. Nah, berarti bagi pemilih pemula nih Pak Dekan. Ya. Apa tips-tipsnya untuk memilih calon-calon yang baik untuk memimpin daerah? Oke, gini ya, memilih itu harus dengan tanggung jawab kan, begitu ya. Gimana untuk supaya menjadi pemilih yang bertanggung jawab? Pertama, kita harus mengecek dulu. Kan banyak orang yang nggak ngecek sebenarnya hak paling fundamental dia itu ada atau tidak ada, yaitu hak untuk memilih.
Jadi warga negara yang sudah berusia 17 tahun kan dia bisa menentukan pilihannya. Di Indonesia memilih itu hak, bukan kewajiban. Oleh karena itu haknya harus dipergunakan jika memang dia memiliki pilihan, kan gitu. Itu jadi yang pertama harus jelas bahwa dia ngecek apakah dia hak memilihnya itu diakomodir oleh negara lewat tentu penyelenggara pemilu. Yang kedua, harus di cross check di antara kandidat itu melalui beragam sumber informasi yang kredibel ya. Jangan sumber informasi abal-abal. Contohnya misalnya kandidat A, seperti di Jakarta misalnya Ridwan Kamil, Suswono. Ya kan? Atau misalnya kandidat lainnya Pramono, Rano Karno atau Darmakun. Itu dicek dulu tuh 3 pasangan calon ini lewat sumber informasi yang kredibel. Ya bisa cek lewat website, bisa cek lewat akun KPU, ya lewat website KPU kan ada tuh visi misi profilnya. Itu harus dibiasakan. Kenapa? Budaya literasi politik itu menuntut kita untuk memang membaca sumber informasi. Nah, yang ketiga harus mengkomparasikan informasi. Jadi kalau misalnya kita udah membaca, komparasikan dengan sumber-sumber lain. Baru yang keempat itu menentukan pilihan, bukan berdasarkan treatment orang lain, apalagi yang sifatnya merusak. Contohnya misalnya memilih hanya gara-gara vote buying. Ya, jadi kan ada banyak nih sekarang momennya, apalagi jelang mungkin hari tenang. Guyuran uang gitu ya. Dan kita tidak menutup mata ada tingkat permissiveness terhadap money politik di Indonesia yang tinggi, di atas 60%. Di atas 60%. Ya. Pak Dekan, ini kan masa-masa kampanye masih ya Pak Dekan ya. Lalu kemudian juga dengan dunia digital yang masif, dengan banjirnya informasi, hoax beredar di mana-mana, kampanye hitam, kampanye merusak propaganda. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda misalnya? Pertama, menurut saya untuk generasi muda, jangan kemudian mudah terangsang atau terstimulan oleh sumber informasi yang tidak jelas, apalagi kemudian langsung membagikannya. Karena kan ini dunia yang saling terhubung. Melalui jejaring media sosial, termasuk juga grup percakapan. Contohnya misalnya lewat WA, kan grupnya banyak banget. Nah, ketika ketika informasi memapar kita, yang paling penting dilakukan adalah baca dulu secara benar. Kemudian teliti dulu itu basis sumber informasinya dari mana. Ini butuh memang sikap. Ya, bukan hanya knowledge, attitude, tapi juga sikap. Karena banyak orang yang berpendidikan tinggi itu justru banyak juga yang termakan hoax. Karena sikapnya yang partisan berlebihan, emosional, sehingga kemudian dia menafikan yang disebut nalar kritisnya. Nah, contoh misalnya dia udah master, udah doktor, tapi karena dia menggebu-gebu mendukung seseorang, kemudian dia abai dengan proses cross check terhadap sumber informasi, sehingga kalau misalnya sudah jelas-jelas mendukung si X yang juga dia dukung, langsung dia kemudian share, padahal belum tentu dari sumber informasi yang kredibel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus kemudian jangan asik dengan dirinya sendiri. Maksud saya, ini kan Indonesia berdiri itu karena kepedulian anak-anak muda dari sejak zaman Soekarno, Hatta, Yamin, bahkan generasi-generasi muda para pejuang itu, termasuk Tan Malaka. Jadi anak-anak muda sekarang kan menikmati hak khusus yang luar biasa yang namanya kebebasan penggunaan media, termasuk media sosial. Nah, gimana
punya tanggung jawab juga untuk membagikan yang disebut dengan social responsibility, termasuk political responsibility itu juga kepada teman-temannya. Jadi jangan asik sendiri. Kalau pinter jangan pinter sendirian. Tapi bagaimana membangun komunitas. Komunitas yang bertumbuh bersama, berdaya bersama. Nah, kemudian yang ketiga gini. Kalau kita perhatikan ya, kenapa dunia digital itu sering kemudian menjadi wilayah yang mudah sekali melahirkan perilaku kolektif yang tidak seluruhnya positif. Karena ada penularan. Oh gitu ya? Ya, termasuk ketika misalnya propaganda dilakukan, apalagi oleh orang yang mungkin dikenal, oleh influencer, oleh buzzer, bukan buzzer ya, buzzer itu kan biasanya menutup identitasnya. Ini oleh influencer atau oleh opinion maker, oleh opinion leader gitu ya, di berbagai tingkatan. Itu kan kita bisa melihat seseorang yang menjadi influencer, opinion maker, opinion leader itu kan mengaruh kepada banyak orang. Nah, makanya kemudian di saat-saat pemilu seperti ini hati-hati juga melihat pernyataan tokoh, melihat pernyataan orang yang dikenal. Belum tentu yang dikenal itu menyebarkan kebaikan. Makanya harus menyisakan ruang skeptis. Menyisakan ruang skeptis. Iya, kan seperti saya dengan Pak Deden. Ya, saya pasti mempercayai Pak Deden. Tetapi dalam nalar saya harus tersedia juga ruang untuk tidak mempercayai argumen atau pemikirannya Pak Deden. Sehingga saya akan tergerak untuk mencari alternatif atau data pembanding. Itu triangulasi data atau triangulasi sumber kalau dalam riset ya. Sehingga kemudian saya tidak ikut bahasanya taklid. Oke, Pak Dekan. Ya. Masa-masa kampanye, masa-masa pencoblosan hingga penentuan ini banyak gesekan-gesekan, Pak Dekan. Nah, bagaimana kita mengantisipasinya agar tetap damai, menjaga persatuan? Oke, kampanye itu metodenya kan banyak. Ada 9 metode kampanye itu yang diatur oleh Undang-Undang Pilkada, hampir mirip dengan pada saat Undang-Undang Pemilu. Siap. Yang banyak sekali rawan. Contohnya misalnya adalah kampanye terbuka, ya, di mana orang kemudian bertemu secara fisik, misalnya melalui di lapangan atau di tempat-tempat umum lainnya. Ini yang sebenarnya harus betul-betul dimitigasi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kampanye, entah itu kandidat, entah itu penyelenggara, entah itu pengawas, termasuk juga masyarakat yang ikut dalam kampanye. Di media sosial itu juga harus diantisipasi karena provokasi kerap kali banyak. Kan salah satu metode kampanye itu kampanye di media sosial. Kemudian kampanye di media televisi, kampanye di tempat tertutup dan lain-lain ya. Nah, intinya gini, kampanye itu kan untuk memberikan yang namanya pendidikan politik. Sekaligus referensi bagi pemilih pada saat pemilih mau menentukan pilihannya di hari H. Kan begitu tujuannya. Nah, jangan sampai kemudian pendidikan politik ini berubah ya menjadi katalisator bagi misalnya bentroknya secara fisik atau mungkin keterbelahan warga, segregasi yang berlebihan. Karena begini Pak Deden, menurut sosiolog konflik ya, Lewis Kosser namanya, konflik itu terbagi dua, ada konflik yang realistis, ada konflik non realistis. Konflik realistis itu konflik yang bisa difasilitasi untuk kemudian akhirnya bisa bertemu kembali. Pemilu itu adalah konflik realistis. Kenapa? Karena sebenarnya pada saat pemilu ada perbedaan pandangan, ada perbedaan sikap. Tapi pada saat sudah ada yang menang, maka kemudian orang bersalaman. Sama seperti misalnya ada Donald Trump, ada Kamala Harris. Tapi ketika misalnya Donald Trump udah menang, ya salaman. Termasuk dengan Joe Biden. Nah, di kita juga kemarin kan ada Pak Anies, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo. Prabowo menang, ya semua harus menerima. Itulah hakikat dari demokrasi. Makanya kemudian di pendukung itu juga harusnya sama.
Gitu ya? Iya dong. Iya. Jadi pendukung Pak Ganjar, pendukung Pak Anies, pendukung Pak Prabowo, ya kontestasi ada saatnya, tapi juga kebersamaan harus melampaui kepentingan 5 tahunannya. Itulah yang disebut kedewasaan berpolitik. Demokrasi kalau semakin konsolidatif, maka kita akan saling menghargai prosesnya, menghargai juga hasil akhirnya. Nah, jangan sampai kemudian kita tahu bahwa pemilu itu melahirkan gesekan, tetapi kemudian kita membiarkan gesekan itu menjadi suatu hal yang tidak bisa dimitigasi. Nah, saya sih berharap ya proses penyelenggaraan kampanye itu justru menjadi momentum lahirnya kesadaran warga, tanpa kemudian warga itu diprovokasi untuk terlibat dalam satu kerusuhan atau satu hal yang melanggar hukum, aturan, dan keadaban berpolitik. Oke. Tantangan terbesar pilkada saat ini apa kira-kira Pak Denan? Tantangan terbesar kita tentu vote buying. Vote buying. Ya. Money politik kita ini tinggi. Kita tentu masih harus berjuang untuk mewujudkan pilkada yang bersih dari politik uang. Nah, kenapa menjadi tantangan paling besar menurut saya? Karena akan banyak melahirkan para pemimpin yang sebenarnya tidak diharapkan. Karena misalnya dia memiliki modal logistik kuat, kemudian dia memenangi kontestasi. Padahal misalnya bisa saja dia tidak punya kapasitas menjadi pemimpin. Nah, kita tentu harus mengingat bahwa vote buying itu harus terus dijadikan sebagai agenda untuk dilawan. Caranya dengan meningkatkan literasi politik warga. Semakin tinggi tingkat literasi warga, dia akan semakin menekan money politik. Itu hipotesis saya ya. Kenapa? Karena orang kalau semakin melek, dia yang dikejar bukan lagi 100-200 ribu, melainkan akan pada kertas kebijakan. Ya, seperti negara-negara yang semakin maju ya, itu kan dia tidak akan menuntut 100-200 ribu, tapi dia akan melihat kebijakannya apa gitu. Apakah kebijakan ekonominya masuk akal atau tidak, kebijakan luar negerinya apa. Kalau di tingkat daerah, kebijakan misalnya retribusi pajak, kebijakan menyangkut misalnya bagaimana penuntasan UMKM ya, atau pengangguran atau kebanjiran, banjir, macet, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu yang akan dipikirkan. Jadi Pak Deden, saya sih berharap justru kampanye itu menjadi momentum di mana warga bisa menganalisis. Nah, tantangan pertama vote buying. Yang kedua ada oligarki. Iya, tantangan kedua selain vote buying itu oligarki. Contoh misalnya banyak kompetisi di tingkat daerah, pilkada, itu dari hulu ke hilir, dari sejak proses awal sampai akhir itu sudah dikuasai oleh sedikit orang. Sehingga misalnya dia bisa mengkumulasikan partai. Iya kan? Nah, ini Pak Deden ketawa nanti sangat memahami itu. Bagaimana misalnya kalau kita lihat para investor dalam tanda petik ya di pilkada, apalagi daerah-daerah yang kaya sumber daya alam. Nah, itu bisa menutup kontestasi itu dari demokratis menjadi tidak demokratis. Nah, oligarki karena apa? Ada banyak para pemburu rente yang kemudian memanfaatkan situasi permisifnya warga terhadap money politik. Dia punya modal politik untuk memenuhi itu, sehingga kemudian pilkada menjadi transaksi ekonomi. Jadi dengan kumulasi kekuatan politik dan ekonomi yang tinggi, terjadilah oligarki. Dan akhirnya nanti akan muncul yang disebut tendensi mayoritarian pada saat si kepala daerah ini udah memimpin daerah yang bersangkutan. Contohnya misalnya dia bisa mengkondisikan DPRD ya untuk menjadi tukang stempel
bagi pemerintahan di daerah yang bersangkutan, sehingga dia bisa memanfaatkan seluruh sumber yang bisa menguntungkan untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Gitu. Itu oligarki ya Pak Dekan? Iya, oligarki. Nah, tantangan yang terakhir selain vote buying dan oligarki adalah masih lemahnya yang disebut dengan kesadaran warga untuk memilih dengan bertanggung jawab tadi. Jadi itu tantangannya Pak Dekan. Iya. Harapannya apa nih? Pilkada ini kan serentak di mana-mana. Nah, harapannya apa Pak Dekan? Saya punya harapan 3 ya. Pertama, pilkada ini harus menjadi satu mekanisme yang tetap dipertahankan. Karena terlepas dari segala plus minusnya, memilih kepala daerah secara langsung itu tetap yang terbaik dibanding kemudian ditentukan secara top down. Ya, top down dari misalnya kayak zaman Soeharto dulu. Kenapa? Karena warga masih punya pilihan. Hanya kemudian harus di-upgrade kan warganya supaya kemudian memilih dengan tanggung jawab. Itu harapannya. Jadi mekanisme atau sistem pilkada itu menurut saya harus tetap langsung. Jangan dikembalikan memilih kepala daerah lewat DPRD atau presiden lewat DPR gitu. Itu tentu kemunduran demokrasi. Harapan yang kedua, begini, pilkada itu tentu akan sangat berdampak signifikan bagi maju atau mundurnya satu daerah. Oleh karena itu kita masih punya waktu sampai tanggal 27 November 2024 ya untuk pilkada serentak kali ini untuk menyeleksi siapa yang layak dipilih. Kalau kemudian jelas-jelas dia misalnya mantan napi koruptor gitu, atau misalnya dia pernah dihukum karena tindakan asusila, ya kenapa harus dipilih? Gitu. Ya kita pilih yang lain, yang alternatifnya belum menjadi orang bermasalah. Karena memilih orang bermasalah pasti menambah masalah, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimanapun sebuah kontestasi itu harus diawasi. Kalau sebuah kontestasi tanpa pengawasan, yang ada adalah sistem tertutup yang bisa dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang menginginkan cara instan memenangi pertarungan. Oleh karena itu, saya berharap ada juga partisipasi warga untuk terlibat dalam pengawasan yang sifatnya itu bukan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Kan ada banyak sekali teman-teman civil society yang ikut melakukan pengawasan. Nah, kalau bisa anak-anak muda yang di kampus, yang di organisasi, itu juga aktif. Untuk kemudian berjejaring. Kalau enggak, ya siapa yang mau mengawasin? Nah, kalau tidak ada pengawasan, ya akan ada yang disebut dengan penyalahgunaan. Gitu. Terakhir, Pak Dekan, pesan untuk mahasiswa maupun Gen Z nih dalam menentukan pilkada ini. Satu suara setiap warga negara itu tentu berharga sekali. Kenapa sangat berharga? Karena itu akan menjadi penentu siapa yang akan memenangi kontestasi. Makanya kemudian anak muda apalagi pertama kali memilih, jangan pernah gadaikan satu suara itu dengan harga yang tidak seberapa. Artinya lawan money politics ya. Mulai dari diri kita sendiri. Ya, kalau kita sudah mengabaikan norma, etika, termasuk sikap untuk kemudian berpegang teguh pada aturan, lantas siapa yang kemudian nanti bisa mengingatkan orang untuk taat aturan? Jadi itu penting. Dimulai dari kesadaran. Namanya itu rasio yang berpihak pada kepentingan emansipatoris. Jadi emansipatoris itu harus diwujudkan melalui gerakan yang dimulai dari diri sendiri, kemudian komunitas kita, kemudian kita perluas, kita amplifikasi lewat medium yang bisa kita pakai, termasuk media sosial. Jadi kalau kita jadiin media sosial misalnya di antara sekian banyak aktivitas kita,
termasuk yang happy-happy, kita selipkan selalu misalnya nilai-nilai kebaikan melalui misalnya kalau sekarang momentumnya pilkada, ingatkan bahwa pilkada adalah dari, oleh, untuk rakyat, bukan dari, oleh, untuk pengusaha atau dari, oleh, untuk penguasa. Dari, oleh, untuk rakyat membutuhkan yang disebut dengan kedaulatan rakyat. Dimulai jangan gadaikan suara Anda, karena ketika misalnya Anda menggadaikan suara Anda lewat 100, 200, 300 ribu, artinya kita sedang kehilangan imajinasi tentang Indonesia di masa mendatang. Baik, terima kasih Pak Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarifudaulah Jakarta atas podcastnya hari ini yang luar biasa. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat, dan jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November 2024 karena suara Anda akan menentukan masa depan daerah Anda. Tetap berpikir, bergerak, dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.